praktik baik yang sudah dilaksanakan di kelas 4 adalah yang pertama pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai. Mengapa Ibu membiasakan pembiasaan sebelum kegiatan belajar mengajar agar melatih siswa dari mulai kedisiplinan, kemudian taat aturan, disiplin waktu, disiplin ilmu, dan lain sebagainya. Yaitu pembiasaannya yang pertama adalah membacakan surat-surat pendek, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Itu adalah tujuannya adalah untuk melatih siswa cinta nusa bangsa. Tujuan utama dari menerapkan praktik baik yang sudah dilaksanakan itu? Tujuan utamanya adalah yang pertama siswa ada beberapa praktik baik yang dilaksanakan selain pembiasaan. Ya, yang pertama itu pembiasaan, yang kedua itu adalah Ibu mencoba praktik membuat karya yang bisa digunakan dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Misalnya dari botol aqua itu bisa dibuat menjadi tempat pensil dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya sampah-sampah yang berceceran itu bisa di-recovery menjadi suatu barang yang bermanfaat. Nah, jadi itu yang kedua. Ibu apabila ada kegiatan SPDP memanfaatkan kegiatan limbah itu menjadi bisa didaur ulang agar bisa digunakan kembali. Karena kan sebagaimana yang kita ketahui seperti limbah plastik, limbah botol dan lain sebagainya itu kan akan susah terurai dan perlu waktu yang lama. Dengan adanya pemanfaatan tersebut, barang-barang yang sudah terpakai yang akan menjadi sampah akhirnya bisa dialihfungsikan menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya dari botol aqua tersebut bisa menjadi tempat pensil, tentunya diberikan hiasan, bisa oleh sedotan atau juga dengan ditutup oleh tas origami dan sebagainya. Itu kreasi anak. Dan tujuan utamanya adalah yang pertama pembiasaan, tentunya melatih disiplin waktu, karena dengan adanya anak datang ke sekolah tepat waktu, karena mereka sudah ini sebelum pembelajaran ada pembiasaan, melatih mereka disiplin waktu. Kemudian melatih juga kesabaran, karena kan pembiasaan itu memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi. Ada anak yang bisa konsentrasi, ada yang tidak. Kemudian melatih konsentrasi juga dan melatih kerjasama antara teman. Kemudian yang tujuan yang kedua, kenapa Ibu membuat barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk bisa didaur ulang kembali, agar yang tadi Ibu utarakan sampah-sampah yang tadinya sulit terurai akhirnya bisa dimanfaatkan. Bagaimana keterlibatan siswa selama proses praktik baik itu dilaksanakan? Prosesnya adalah keterlibatan siswa yang pertama tentu saja dalam kegiatan pembiasaan seluruh siswa mengikuti kegiatan pembiasaan tersebut dipimpin oleh kakaknya. Kemudian untuk lagu wajib nasional juga ada brigjen yang memimpin di depan dan pemimpin doa juga sendiri. Kemudian untuk yang pembuatan itu daur ulang sampah, anak terlibat langsung karena praktiknya setiap anak membuat satu orang satu. Jadi mereka bisa memanfaatkan tidak hanya botol bekas aqua, bisa juga yang lain, masih banyak yang bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan. Ibu memilih Botol aqua untuk saat ini ada beberapa gitu ya, tapi untuk saat ini yang sudah dipraktekkan setelah melakukan praktik barang, perubahan apa yang terlihat pada siswa? Nah, perubahan yang signifikan
Yang pertama, anak itu menjadi lebih disiplin dalam mengelola waktu. Mereka menjadi memiliki pola pikir bahwa untuk datang tepat waktu. Nanti kalau saya tidak datang tepat waktu, tidak mengikuti kegiatan pembiasaan. Ya. Jadi merasa punya tanggung jawab untuk mengelola waktu, bahwa oh berarti saya harus bangun pagi, dan harus bisa mengatur waktu di pagi hari. Yang kedua, ketika anak melihat sampah, biasanya kan anak kalau melihat sampah dia cuek aja. Ketika ibu memberikan tugas tersebut, kalau melihat oh ini ternyata bisa dipakai lagi, anak akhirnya sampah tersebut dia simpan, kemudian nanti bisa didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Setelah itu, bagaimana cara ibu menilai keberhasilan yang telah dilakukan kami dari Yang pertama tentu saja kegiatan pembiasaan di awal pembelajaran tersebut melatih kedisiplinan, melatih mengatur waktu, kemudian menilai keberhasilan. oh iya, nah seperti begini ya, dengan ibu merasa bahwa kegiatan yang sudah ibu laksanakan ini berhasil ketika ibu menyadari bahwa anak itu menyadari kalau melihat sampah yang bisa didaur ulang, dia akhirnya memilah sampah tersebut. Jadi tanpa ibu beritahu misalnya ya, oh itu sampah mana? Enggak, mereka sudah dengan sendirinya inisiatif. Mereka memisahkan, oh ini ibu sampah ini bisa loh dibuat menjadi barang yang bermanfaat gitu ya. Nah kemudian mereka juga disiplin lah, seperti kalau ada sampah mereka memisahkan sampah, mana sampah basah, mana sampah kering. Dan organisasi Iya, karena itu juga salah satu dari kegiatan pembelajarannya juga. Bagaimana praktik baik ini mendukung pembelajaran pada siswa? Mendukung sekali. Untuk yang pertama itu mendukung kegiatan PAI ya, karena pembacaan surat-surat pendek pada akhirnya anak-anak itu terbiasa membacakan surat dan merojaah setiap pagi gitu ya. Jadi mereka menghafal yang tadinya belum hafal surat Ad-Duha jadi hafal. Asalnya belum hafal surat An-Naba menjadi hafal. Jadi ketika pelajaran PAI itu mereka sudah terbiasa. Kemudian untuk kaitannya lagi, Indonesia Raya kan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Cinta Tanah Air, kaitannya dengan pembelajaran PKN. Dan untuk itu kegiatan yang satu lagi untuk SBDP, mendukung beberapa pembelajaran. Selama ibu melaksanakan praktik baik tersebut, apakah ada kendala? Kendala di awal kegiatan karena kan